waktunya kira-kira 15 menit lah ya. Di ujung tahun 2022. Semoga semuanya sehat, semuanya baik-baik saja. Amin. Tahun 2023 diberikan kemudahan ya. Baik, teman-teman sekalian, pada sore hari ini kita ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan yang kemarin saya share di grup Bapak-Bapak sekalian. Jadi bagaimana kita diminta untuk sebagai follow up pelatihan ini adalah mengisi leadership activity plan. Leadership activity plan ini adalah bagaimana rekan-rekan memasukkan beberapa hal yang berkaitan dengan mohon maaf. Jadi leadership activity plan ini berkaitan dengan yang rencana aktivitas rekan-rekan sekalian yang kaitannya dengan pasca pelatihan atau pasca training kita ya. Jadi Bapak sekalian, kemarin formnya sudah kita sebarkan, ini formnya. Jadi di dalam form ini yang harus Anda isi adalah dari yang sudah dibagi oleh kita pada saat kita pelatihan di Bandung, penilaian dari para atasan, Anda pilih yang 5 yang secara scoringnya adalah paling rendah. Jadi 5 yang secara scoringnya paling rendah, Bapak-bapak sekalian isi, ini form area yang harus diperbaiki berdasarkan temuan BARS, itu artinya 5 yang terendah, itu Anda isi. Terus kemudian dari weakness atau hal yang harus kita improve menurut atasan kita, maka apa rencana aktivitas yang akan kita lakukan, ya. Kemudian siapa saja yang terlibat, kemudian juga hasilnya. Jadi hasil yang diharapkan itu seperti apa, serta waktu yang dibutuhkan itu seperti apa. Sehingga teman-teman sekalian bisa melihat bahwa hal ini nanti yang akan kita presentasikan setelah 3 bulan kepada para OGM. Jadi pada saat Bapak sekalian nanti sudah mengisi ini, jadi ada 2 tugas, tapi kita mulai dari tugas yang pertama dulu, yaitu membuat leadership development activity plan. Lalu nanti tugas yang kedua adalah melakukan proses mentoring terhadap bawahan Anda, melakukan proses coaching terhadap bawahan Anda yang potensial, yang kita minta nanti dari area kepala toko ya. Jadi kepala toko yang bagus Anda pilih, yang Anda akan lakukan proses coachingnya, kemudian Anda lakukan proses mentoringnya. Hanya saja khusus untuk yang kali ini teman-teman sekalian, setelah ini mungkin ada waktu kira-kira 1 minggu atau sampai dengan pertemuan kita setelah ini. Jadi 2 minggu setelah ini teman-teman diminta untuk mengisi leadership development activity plan seperti yang ada di dalam tabel yang saya sampaikan atau Anda lihat di dalam layar Anda ya, tentang leadership development activity plan. Nah mungkin teman-teman sekalian untuk mempermudah, nanti saya akan kirimkan salah satu contoh yang sudah diisi ya. Nanti ini satu contoh yang sudah diisi untuk level BM ya. Ini dari Pak Lardi yang BM Lombok ya, yang sekarang mungkin mutasi menjadi BM di Semarang. Ini adalah leadership development activity plan beliau ya. Nah, ini nanti teman-teman bisa jadikan bahan pertimbangan waktu Anda mengisi leadership development activity plan. Ya, dari aspek ini ada beberapa contoh, misalnya Pak Lardi diberikan feedback ataupun penilaian oleh atasannya, ada 5 hal yang harus diimprove, lalu kemudian dari 5 hal yang harus diimprove ini beliau buat
rencana development activity plan-nya, ya leadership development activity plan-nya. Jadi beliau dinilai monitoring, evaluating kepemimpinan tim, pengembangan bawahan, serta perencanaan dan pengorganisasian diharapkan untuk beliau improve dari atasannya. Lalu beliau membuat rencana aktivitas-aktivitas seperti ini. Nah, ini nanti akan saya kirimkan kepada Anda di grup sebagai contoh ya. Jadi teman-teman bisa mengisi. Ya, setelah liburan akhir tahun tentu saja ya. Jadi kalau akhir tahun boleh akhir tahun dulu. Kira-kira waktu mengisi form ini selama 2 minggu ya. Dan kemudian lembar yang paling kiri ya, jadi yang Anda lihat dari yang paling kiri ini adalah area yang harus diperbaiki atau area yang harus diimprove berdasarkan temuan BARS. Itu artinya 5 area yang menurut atasan Anda paling nilainya yang paling kecil ya, paling kecil dari dimensi-dimensi kompetensi yang dinilai atas Anda. Dan ini nantilah yang akan dipresentasikan 3 bulan ke depan kepada atasan-atasan Anda, apa saja yang Anda lakukan dan apa hasilnya gitu ya. Jadi setelah mengisi ini tentu saja terus kita jalankan dalam 3 bulan ke depan. Nah, setelah 3 bulan nanti ada satu sesi presentasi di mana Anda harus presentasi di depan atasan-atasan Anda untuk mempresentasikan tentang rencana aktivitas Anda di dalam mendevelop kepemimpinan Anda. Ya. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti diminta untuk melakukan proses coaching khusus spesial terhadap salah satu kepala toko yang potensial yang ada di bawah Anda agar dia bisa diarahkan untuk menjadi seorang area coordinator ya. Oke, sampai di sini dulu rekan-rekan sekalian yang saya sayangi. Ada yang mau ditanyakan ya? Silakan. Silakan, yang mau disampaikan ya. Pak Putut. Ya, Pak Asti. Tadi maksudnya daerah itu maksudnya apa ya? Apa bukan dari gap yang kemarin penilaian atasan kita atau wilayah nanti yang akan kita cover? Ya. Area yang harus diperbaiki berdasarkan temuan BARS itu maksudnya adalah area kompetensinya, Pak. Yang ada di dalam nilai. Ini kan maksudnya form 1 kan? Okay. Jadi area yang harus diperbaiki berdasarkan temuan BARS itu adalah kemarin yang mendapatkan nilai-nilai yang kurang ya. Yang kurang ya. Oh, siap. Oke, baik. Silakan teman-teman sekalian kalau ada yang ingin disampaikan. Pak Putut mau nanya Pak. Ya, silakan. Dari Pak Hidayat Palembang Pak. Ya, silakan Pak. Jadi cukup 5 saja Pak ya. Walaupun kemarin katakanlah kita mendapat nilai ada 6 totalnya gitu kan. Hanya yang ambil hanya 5 gitu Pak ya. Itu yang dianggap benar-benar kurang lah ya Pak ya. Ya. Penilaian kita gitu Pak ya. Yang berdasarkan dari penilaian atasan kemarin. Oh ya Pak. Pilih 5 saja. Oke Pak, siap. Makasih Pak. Oke, baik Pak. Ada lagi teman-teman sekalian? Izin Pak Putut. Ya, Pak. Pak, kalau lihat dari kolomnya ini kan ada hasil yang diharapkan ya Pak. Ya. Nah, berarti kan kalau yang saya simpulkan adalah hasil dari nanti penilaian lagi dari atasan gitu ya Pak. Akhirnya sudah sesuai dengan target yang misalnya yang kemarin tuh untuk integritas kita intermediate tapi ternyata masih excellent tapi ternyata masih intermediate gitu. Ya. Jadi kalau untuk hasil yang diharapkan itu adalah hasil dari aktivitas-aktivitasnya saja, Pak. Oke. Ya. Jadi nanti ujungnya pasti tentu saja kepada kompetensinya, ya kan. Terus kemudian teman-teman sekalian, karena ini kan juga dilakukan assessment, jadi nanti BARS yang diisi itu oleh atasan, oleh fasilitator dan oleh bawahan itulah yang nanti akan menentukan apakah setelah melakukan aktivitas itu teman-teman dianggap sudah sampai di titik kompetensi yang diharapkan. Tetapi kalau di sini hasil yang diharapkan dalam activity plan yang Anda lakukan itu boleh angka-angka yang kira-kira sekarang misalnya kalau dari contohnya Pak Sulardi ini misalnya beliau membuat beberapa hasil yang berkaitan dengan KPI beliau sebagai seorang BM gitu.
Ya, walaupun nanti tujuan akhirnya tentu saja adalah kenaikan daripada nilai kompetensi individu kita. Oke, gitu Pak. Silakan yang lain. Pak. Ya, silakan Pak Aha. Iya Pak. Oke, silakan Pak. Maaf Pak, ini kan tadi ada form. Yang pertama masalah form tadi ya Pak. Sama yang contohnya nanti dikirim di grup ya Pak ya. Ya, gitu. Yang pertama. Yang kedua, tentang mentoring bawahan. Ya. Mentoring bawahan kan ini dikasih waktu 2 minggu ya Pak. Gimana Pak? Oh enggak Pak. Jadi kalau yang bawahan, mentoring bawahan itu setelah form ini selesai. Nanti ada 2 tugas. Maka tugas pertama adalah mengisi leadership activity plan ini agar kita punya rencana 3 bulan untuk mendevelop kompetensi kita. Kemudian nanti ada tugas kedua itu kan kita akan latihan coaching tuh Pak kemarin Pak. Ya, sehingga di dalam latihan coaching ini kita nanti minta teman-teman sekalian untuk memilih salah satu kepala toko yang terbaik menurut versi Anda atau potensial menurut Anda, dan nanti setelah itu kita akan lakukan pola mentoring selama 3 bulan kepada anak tersebut untuk nanti kita bisa presentasikan anak-anak yang hebat ini atau kandidat-kandidat talent-talent yang bagus ini dalam forum presentasi kita. Jadi Pak Aha itu belum dikerjakan sekarang ya. Mentoring secara IDP ya. Nanti di pertemuan kedua 2 minggu lagi kita baru akan bahas kira-kira siapa kandidatnya, kriterianya seperti apa itu nanti ya. Oh iya, karena kan ada yang mutasi kayak saya kan. Siap. Kan harus persiapan memfilter gitu kan, butuh. Oke, siap. Yang jelas pasti di area yang baru ya Pak. Iya. Siap. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Aha. Pak, tanya Pak, ISN Pak. Kan Pak ISN. Pak, ini menyambung tadi Pak, siapa ya? Pak Al Hidayat apa kalau nggak salah. Ya, betul. Tadi kan dia dari 6 ya Pak ya. Dari 6 yang form yang tadi, ternyata dia diminta cuma 5 ya Pak. Ya. Nah, kalau saya terbalik nih Pak, saya kan kemarin dari ada 11 indikator, ternyata yang kurang cuma 3. Apakah 3 itu atau saya tambah lagi 2 Pak? Atau gimana Pak? Ya, Bapak tambahin 2 lagi yang kira-kira dari yang sudah match itu kira-kira Bapak mau nambahkan yang mana yang related dengan 3 yang belum. Ya, jadi misalnya di tabel kompetensi ini ya, teman-teman sekalian. Paham Pak. Terima kasih Pak. Jadi di bar kompetensi ini misalnya yang lebih berkaitan aja Mas. Kita bisa tambahkan yang kira-kira mirip lah. Misalnya Anda di membuat keputusan misalnya, ya ditambah lagi di beberapa hal yang kaitannya dengan pengambilan keputusan Anda. Mungkin dianalisa masalahnya. Ya, paham Pak. Paham. Baik. Pak. Oke, teman-teman, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, ya silakan. Cukup Pak, cukup. Oke, baik teman-teman, kalau tidak ada berarti nanti contohnya akan saya kirim di grup. Teman-teman mulai isi ya, mulai sampaikan, terus kemudian nanti dikirimkan ke email. Emailnya nanti akan saya umumkan di grup juga supaya teman-teman tidak perlu mencatat. Ya, kira-kira seperti itu. Itu saja informasi kita untuk sore hari ini, teman-teman sekalian. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dan juga dari saya tentu saja selamat tahun baru 2023. Semoga di tahun 2023 teman-teman sekalian mendapatkan kemudahan dan keberkahan. Dan Amin. Dan pelatihan ini nanti berjalan selama 3 bulan dan ujungnya adalah nanti rekan-rekan akan presentasi di depan para atasan yang berkaitan dengan program ini. Jadi leadership activity plan yang Anda lakukan adalah kalau kemarin teman-teman dinilai, lalu teman-teman melakukan sebuah aktivitas, maka kita tunjukkan aktivitasnya apa, hasilnya apa, lalu dinilai kembali. Sehingga semoga pada saat nanti penilaian kompetensi base teman-teman sekalian sudah match dengan keinginan kita, sehingga tentu saja menjadi sebuah alasan buat kita bahwa kita sudah kompeten, kompetensinya sudah match, itu artinya kita siap untuk mendapatkan challenge yang lebih besar. Oke, terima kasih teman-teman. Itu saja dari saya. Sukses selalu, salam sehat untuk semuanya. Selamat menikmati pergantian tahun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.